Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Weda Arumwinarni, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Dengan KD mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tapi sebelumnya, mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar dengan materi mencari informasi dalam teks. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan 5W1H. Waktu kalian duduk di kelas 4, kita sudah pernah belajar tentang 5W1H atau dengan jembatan keledai adik Simba. Kalian masih ingat apa itu 5W1H? Sebelum sampai pada materi, terlebih dahulu kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan informasi. Adakah yang tahu apa pengertian dari informasi? Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai sesuatu hal. Anak-anak, sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya 5W plus 1H atau lebih mudah kita ingat dengan sebutan dengan nama adik Simba. Kita bahas satu persatu. A yang pertama adalah apa. Dalam bahasa Inggris, what. Kata ini menanyakan suatu objek atau benda. Di mana. Bahasa Inggrisnya where. Kata tanya ini menanyakan tempat. Kapan. Bahasa Inggrisnya when. Kata tanya ini menanyakan waktu. Siapa? Dalam bahasa Inggris, who. Kata tanya ini menanyakan tentang seseorang atau nama. Mengapa? Bahasa Inggrisnya why. Kata tanya ini menanyakan alasan. Dan terakhir adalah bagaimana? Atau dalam bahasa Inggris, how. Kata tanya ini menanyakan cara atau keadaan. Mudah bukan kalian mengingatnya? Adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Kita bisa memperoleh informasi dari berbagai sumber. Sumber informasi bisa kita peroleh diantaranya dari media cetak dan media elektronik. Media cetak misalnya informasi kita peroleh dari buku, koran, tabloid, dan majalah. Sedangkan media elektronik informasi bisa kita peroleh dari radio, televisi, atau internet. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan aspek informasi dari teks. Perhatikan paragraf berikut. Polusi udara. Polusi merupakan kondisi yang merugikan karena keberadaannya tidak akan membuat kondisi menjadi lebih baik, justru semakin buruk. Polusi udara merupakan kondisi ketika udara sudah tidak segar. Polusi udara disebabkan oleh asap kendaraan yang terus-menerus bertambah. Selain itu, berkurangnya pohon juga menjadi salah satu penyebab udara kotor. Kalimat pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah: apa penyebab polusi udara? Nah, pertanyaan ini dapat kita temukan jawabannya pada kalimat
Polusi udara disebabkan oleh asap kendaraan yang terus-menerus bertambah. Selain itu, berkurangnya pohon juga menjadi salah satu penyebab udara kotor. Selanjutnya, kita akan belajar menemukan informasi dari teks. Perhatikan paragraf berikut ini. Pohon adalah penyaring udara di bumi. Dengan daun dan batangnya, pohon menyerap gas dan komponen berbahaya di udara, lalu mengeluarkan oksigen sehingga membantu kita untuk bernapas. Di kota-kota besar, pohon biasanya juga menyerap gas polusi yang dihasilkan kendaraan seperti nitrogen oksida, ozon, dan karbon monoksida. Selain itu, debu dan asap lainnya pun akan disingkirkan olehnya. Berikut informasi yang bisa kita temukan dalam bacaan tersebut. Informasi yang pertama adalah manfaat pohon di bumi. Informasi yang kedua, pohon membantu kita untuk bernapas. Sedangkan informasi yang ketiga adalah manfaat pohon di kota besar. Informasi tersebut mengandung aspek kata tanya apa dan bagaimana. Yuk, kita buat kalimat pertanyaannya. Apa manfaat pohon bagi kita? Maka jawabannya, pohon adalah penyaring udara di bumi. Yang kedua, bagaimana pohon membantu kita bernapas? Maka jawabannya, dengan daun dan batangnya, pohon menyerap gas dan bahan berbahaya di udara, lalu mengeluarkan oksigen. Pertanyaan yang ketiga, apa saja manfaat pohon di kota-kota besar? Jawabannya, di kota besar, pohon biasanya untuk menyerap gas polusi yang dihasilkan kendaraan. Untuk menguji pemahaman kita latihan soal terlebih dahulu. Perhatikan paragraf berikut. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan masyarakat untuk menanggulangi pencemaran udara. Upaya tersebut diantaranya dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Hal itu dilakukan karena jumlah kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat terus meningkat. Upaya yang lain yakni dengan melakukan reboisasi. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara? Cara menanggulangi pencemaran udara adalah dengan A. Membatasi jumlah kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat. B. Melakukan reboisasi dan membatasi penggunaan kendaraan bermotor. C. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan melakukan reboisasi. D. Menganjurkan masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan bermotor. Jawabannya adalah C. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan melakukan reboisasi. Sesuai dengan kalimat kedua dan kalimat terakhir. Demikian penjelasan saya, semoga kalian memahaminya dan selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal di Google Form. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.